ada yang belum tahu. Jadi kita pengenalan dulu apa itu AR dan apa itu special tracking. Apa itu AR? AR itu panjangannya augmented reality. Bentar, udah masuk belum kayak? Halo. Oke. Udah masuk Kak? Udah. Halo. Oke, Oke, kita udah. lanjut ya. Ya, kita aja. Ya, jadi kita pengenalan dulu special tracking dan apa itu AR. AR itu adalah disingkatnya AR dan kepanjangannya augmented reality. AR adalah teknologi yang menggabungkan benda-benda maya baik 2 dimensi atau 3 dimensi dan benda-benda nyata ke dalam sebuah lingkungan nyata. Dan di situ adalah proses penambahan konten virtual ke dalam dunia nyata sehingga pengguna bisa berinteraksi dengan konten virtual di dunia nyata. Dan metode augmented reality dan special tracking ini termasuk ke dalam metode augmented reality. Metode augmented reality itu ada dua. Jadi marker based tracking, yang kedua markerless tracking. Pertama nih marker based tracking itu teman-teman biasanya pernah ngelihat juga kan dari marker based tracking itu dari barcode. Marker based tracking itu biasanya dari yang menggunakan barcode dan yang ada gambar-gambar berupa gambar-gambar aneh, kotak-kotak seperti itulah ya. Teman-teman biasanya suka melihat. Dan yang kedua itu markerless tracking. Nah, markerless tracking ini terbagi berbagai macam. Ada face tracking, motion tracking, 3D object tracking, dan GPS based tracking. Nah, di sini special tracking itu termasuknya kepada 3D object tracking. Kalau face tracking itu seperti filter Instagram yang memakai topi dan lain-lain, pasti teman-teman juga tahu. Dan motion tracking itu yang seperti games yang di time zone itu dance dance. Dan kalau GPS based tracking yang game Pokemon itu loh, pasti teman-teman juga pada tahu. Jadi di sini special tracking masuknya ke 3D object tracking. Nah, kita pengenalan 3D object tracking itu sama dengan special tracking. Metode special tracking ini adalah metode augmented reality yang men-tracking ke barang secara langsung 360 derajat dan terdeteksi pada sisi-sisinya. Jadi 3D object tracking itu harus ada barang realnya. Kalau nggak ada barang realnya, dia nggak bisa gitu teman-teman.
Ya, di sini tools pengembangan AR-nya itu menggunakan SDK-nya. SDK itu apa sih? SDK itu Software Development Kit, yaitu perangkat pengembangan perangkat lunak. Jadi software pembantu lah. Jadi tanpa susah-susah kita mengcoding lebih banyak, jadi udah dibantu dengan software ini. Yang pertama, ini ada beberapa. Yang pertama itu ada IR Core, ARKit, Vuforia SDK, Mac ST SDK, Wikitude SDK, View AR, dan Blip AR. Nah, di sini special tracking saya tuh menggunakan Max ST SDK, dan platform pengembangannya itu ada 3. Yang pertama Unity, Android Studio, 3 iOS. Tapi di sini saya menggunakannya Unity. Jadi keduanya itu dia saling sinkron dan saling berhubungan. Sebenarnya di sini semuanya bisa dipakai. Cuma kalau SDK itu harus pilih salah satu. Jadi saya menggunakannya itu yang Max SDK yang lebih lebih mudah untuk penelitian saya. Oke, next. Nah, terus pengembangan AR-nya itu Unity saya menggunakan 2018.3.6 F1 dan SDK Max ST dan smartphone Android Samsung S9 Plus. Nah, kenapa sih harus pakai yang Unity ini dan SDK ini dan smartphone ini? Ya, karena Unity-nya ini udah versi lumayan terbaru dan sudah online juga, dan Unity ini free gitu, open source gitu, jadi tanpa berbayar. Ada yang berbayaran Unity, ya itu kalau udah dijadikan komersial atau udah menjadi perusahaan, nah silakan loh, harus yang berbayar kan ya. Tapi karena kita masih belajar, jadi kita pakai yang Unity yang gratisan aja udah lengkap gitu teman-teman. Dan SDK Max ST-nya itu kita sesuaikan dengan versi Unity-nya. Nah, smartphone Android Samsung ini karena speknya itu ya sesuai dengan library di SDK-nya. Jadi setiap setiap SDK itu mempunyai library persyaratan smartphone apa sih yang cocok gitu. Jadi kalau misalkan HP teman-teman itu nggak ada di library-nya, mungkin bisa digunakan, tetapi hasilnya nanti tidak maksimal. Jadi lebih baik di SDK-nya, mau dari SDK Max ST atau dari Vuforia. Biasanya kebanyakan sih memakai Vuforia, tapi di sini saya memakainya Max ST karena lebih memudahkan pada penelitian saya. Oke, next lanjut. Nah, tahapan metode penelitian. Tahapan metode penelitian saya itu special tracking ini, yang pertama ada preparation, read, recognize and tracking, display, dan pengujian. Nah, preparation itu yang pertama-tama kita harus menyiapkan dulu smartphone-nya dan barangnya juga yang pastinya. Apa sih yang mau kita lacak kan? Kan kita sama aja, tracking itu sama aja dengan object recognition. Cuma special tracking itu lebih menyeluruh dan lebih mendeteksi pada samping-sampingnya. Nah, kalau saat kita men-trackingnya itu ada barang yang entah itu kotor atau apa, nah itu nanti akan terdeteksi. Jadi lebih baik itu harus dibersihkan dulu samping-sampingnya sebelum melakukan tracking. Nah, di preparation ini kamera kamera di smartphone kita itu dilacak oleh sistem dan diberikan beberapa feature point berdasarkan elemen unik yang dimiliki pada setiap objek seperti curves, edges, atau warna pada objek yang berbeda. Jadi preparation itu smartphone kita ini udah diinstal aplikasi SDK-nya,
diinstal SDK-nya, terus nah kita lacak tuh objek apa sih yang akan kita buat. Nah, dan proses selanjutnya itu adalah read, pembacaan objek yang sudah di tracking oleh kamera di tahap awal dan feature point yang membedakan pada setiap objeknya. Jadi setelah preparation itu kita scan barangnya, itu kita baru mendeteksi barangnya itu. Nah, kemudian jika sudah mendeteksi barangnya, nah dia menyinkron install aplikasi tersebut ke smartphone kita, kita coba deh ke barang yang kita tracking tadi, kita olah. Nah, ide hasil augmented reality itu. Jadi ya, di objection ini atau sesuatu ini sebenarnya itu untuk memudahkan kita seperti cara pemasangan spare part mobil. Kalau misalkan kayak seperti IKEA, jadi bank ini misalkan bukan bangku, misalkan elektronik lah ya. Elektronik misalkan laptop. Nah, nanti kita scan laptopnya, nanti akan terlihat spek-speknya. Nah, itu memberikan informasi secara langsung. Jadi tanpa mencari-carinya lagi di Google. Jadi seperti itu. Oke, next. Nah, ini adalah tahapan implementasinya. Langsung ke spare part mobilnya. Jadi di sini adalah sampel ya. Ini adalah sampel headlamp mobil Avanza. Nah, ini adalah proses pertama itu adalah nge-tracking dulu barangnya sampai benar-benar titik-titiknya ini banyak. Nah, jika sudah banyak, pasti dia otomatis akan menghasilkan kotak-kotak kuning seperti ini. Nah, makanya saya bilang eh,
sesuaikan dengan smartphone yang ada di library SDK tersebut. Soalnya kalau misalkan nggak sesuai dengan speknya, pasti hasilnya jadi nggak sempurna, dan kuning-kuningnya ini, kotak-kotaknya ini pasti sangat sulit asli. Karena saya melakukan penelitian itu emang benar-benar sangat sulit menggunakan HP yang tidak ada pada library-nya, itu sangat sulit. Nah, ini setelah semuanya selesai dibuat kotak kuningnya, kita arahkan smartphone kita ke barangnya secara 360 derajat sampai benar-benar semua terisi penuh kotak kuningnya. Jika sudah selesai, nah ini ke aplikasinya, ini di aplikasi smartphone-nya. Di aplikasi smartphone-nya kita save dan kita buatlah objek tersebut ke Unity. Lalu kita olah lagi di Unity-nya. Proses ini sebenarnya di YouTube channelnya Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi bisa dicek, itu sekilas itu penelitian saya. Oke, kita next. Nah, pengujian implementasinya itu gimana sih? Nah, jadi di sini tuh saya melakukan pengujian implementasinya dengan cahaya tinggi dan sudut cahaya 5 watt, 10 watt, 15 watt. Jadi dengan cahaya 5 watt, tinggi 50 watt, dan 306 sudut 30 derajat, itu berapa sih hasilnya gitu. Sudut kemiringannya itu bagaimana sih hasilnya itu bagaimana. Nah, di sini saya membuat keterangan skor-skornya. Apabila skornya itu 5, berarti dia sangat baik. Titik poinnya muncul dengan tepat. Nah, titik merah-merahnya ini sebuah informasinya ini sangat tepat gitu. Dan kriteria skor yang keempat itu apabila objek 3D poinnya tidak stabil. Dikatakan skornya baik, dan 3D objek poinnya terlihat stabil normal, itu poinnya di sini 3 sudah cukup. ada 2 penanya. Apabila Baik, saya titik coba poinnya jawab ya terlihat dari pertanyaan jelas, pertama. itu skornya 2, kurang baik. Dan apabila tidak muncul sama sekali, Dari berarti itu terlalu jauh objeknya, sangat kurang. Nah, jadi setiap pengujian dengan cahaya yang berbeda, tinggi yang berbeda, setiap sudut yang berbeda, di situ saya uji berapa sih skornya, dan yang terbaik itu hasilnya tuh apa, jadi gitu teman. Jadi proses ini tuh lebih gampang lagi kalau HP-nya itu, smartphone-nya itu harus sesuai dengan library yang ada di SDK. Jadi sesuaikan dengan yang ada SDK-nya. Kalau misalkan dari yang saya bilang itu nggak ada di SDK, di library SDK-nya, ya hasilnya pun jadi sulit gitu. Jadi begitu cara pembuatan special tracking pada spare part mobil. Dan pada penelitian saya ini ada 4, dan ini adalah pada pengujian fog lamp-nya saja. Dan ini tahapan implementasi pada headlamp mobil, bisa dicek kembali nanti di YouTube channelnya Universitas Trilogi, Prodi Teknik Informatika. Oke, mungkin cukup segitu aja Kak ya, karena sudah selesai. Mungkin ada yang bisa ditanyakan.
Jadi AR ini tuh sangat modern untuk kedepannya itu banyak diimplementasinya lebih banyak lagi. Nggak hanya di spare part mobil saja, jadi bisa barang lain atau studi kasus yang lain. Jadi di sini teman-teman bisa mengembangkannya lagi ke depannya. Mungkin cukup di sini sih. Kembali lagi kepada moderator Kak Ince. Kak, oke, Kak Aldi ya. Kak Aldi, Kak, metode dari markerless apa aja? Metode markerless itu ada scan barcode, dia lebih mudah ketimbang di marker base gitu. Jadi jadi markerless itu kita bisa, jadi teman saya pernah membuat markerless juga, hanya mendeteksi lantainya atau dindingnya itu bisa mengeluarkan augmented reality-nya gitu. Jadi kalau saya kan penelitian saya di object recognition. Jadi harus ada barangnya secara langsung, menjual barang dan memberikan informasinya. Markerless lebih memudahkan dan tanpa adanya barcode sih teman. Ada yang bisa ditanyakan kembali? Nggak ada Kak Ince, nggak masuk suaranya. Halo, cek, cek. Halo. Ya masuk Kak. Oke, aduh, sepertinya ada kendala jaringan mungkin ya. Oke, baik. Ini dari teman-teman mungkin masih ada pertanyaan lagi. Halo. Oh iya, oke. Mungkin saya boleh nanya nggak? Ya boleh Kak. Oke, ini kan ER ya. Jadi saya mau nanya hasilnya ya. Jadi hasil ini kan tadi di judulnya itu untuk pemasangan spare part mobil gitu ya. Iya, iya kan mobil ya. Iya. Nah, berarti di situ kan tadi scan-nya itu barangnya. Nah, untuk tampilannya itu untuk tampilan informasi kan mungkin itu panduan ya, mungkin menampilkan kayak seperti panduan gitu ya, Kak.
Iya benar. Ya, jadi itu informasinya maksudnya dalam bentuk pas sudah di-scan gitu, informasinya dalam bentuk tulisan atau bentuk dalam bentuk seperti video gitu, Kak? Eh Atau maksudnya animasi maybe kayak gitu? informasinya ini sih berupa tulisan sesuai dengan yang udah ditetapin kita taruh gitu titik poinnya. Oh, oh iya, oke saya nangkep. Oh jadi kayak barangnya, terus nanti kan bisa di-scan untuk keseluruhan barangnya gitu ya, ada titik-titiknya gitu. Jadi kalau di-scan nanti dia bakal ngambil informasi kalau ini harus masang apa atau dimasukin apa seperti itu ya. Iya betul sekali. Oke. Ini berarti ini pakai Markoles ya, Markoles base tracker. Apa tadi? Iya benar, markerless tracking. Tracking ya. Masih agak-agak ngambang ya. Oke, mungkin teman-teman ada pertanyaan. Wah, ini sebenarnya materinya luar biasa, sebenarnya menarik ya untuk harusnya dibahas lebih lanjut lagi gitu. Gimana nih? Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Ya mungkin saya juga di sini masih banyak belajar. Ya sharing aja sih gitu kan. Itu udah untuk kan aplikasinya udah ada di ini ya Bang, apa di Play Store. Nah itu udah dicoba belum sih menggunakan kayak HP lain? Kan tadi HP-nya harus Samsung ya, Samsung untuk yang dipakai itu Samsung apa 9 Plus ya, 9 Plus ya. Nah itu kalau gunain yang lain itu bisa nggak sih? Maksudnya bisa dia nangkep nggak sih ininya? Maksudnya bisa berfungsi dengan baik nggak sih? Difungsiin bisa, cuma kita lihat lagi di Vuforia library-nya. Kalau di Vuforia itu ada library-nya sesuai dengan ini ya, sesuai dengan speknya. Soalnya kalau misalkan nggak ada daftar HP kita di situ di library-nya, itu biasanya kurang maksimal gitu. Jadi entah itu sulit buat mendeteksinya. Oh, jadi yang harus terdaftar gitu ya di library-nya Ya, ya. direkomendasikan gitu loh. Nah, itu berarti ini kan bentuknya Android juga kan, maksudnya jadi pakai Android berarti dibuat modelnya dulu di apa ya, pakai Unity ya? Iya, benar. Ya, berarti pakai di Unity dulu, terus habis itu baru dipindahin ke apa sih namanya? Maksudnya menggunakan ini nggak sih visual apa untuk Android itu apa yang namanya ya? Visual Android Studio, maksudnya pakai Android Studio lagi gitu. Jadi maksudnya buat ini lagi apa bentuknya kayak gimana? Enggak sih. Apa sih? Kita cukup pakai Android apa maaf salah, pakai Unity aja udah cukup. Oh, jadi kalau pakai Unity itu udah bisa ya, maksudnya udah langsung bisa jadi ini aplikasi. Udah semua, soalnya di Unity itu udah bisa buat tampilan, udah bikin loading semuanya juga, udah lengkap kok. Oke, siap. Oke, baik. Ini dari teman-teman ada yang ditanyakan mungkin atau gimana nih? Udah cukup nih, ada pertanyaan nih. Untuk PPT-nya bisa di-share, tidak selesai. Ya mungkin nanti PPT-nya bisa dibagi. Mungkin teman-teman juga ada kan ya video ininya kan ada ini skripsi di ini nggak sih? Di YouTube ya, channelnya, YouTube. ya ada. Ya, teknik informatika. Jadi mungkin teman-teman yang mungkin tertarik mau belajar lebih lanjut atau mau lihat bentuknya seperti apa, mungkin bisa langsung dicek di YouTube Prodi Teknik Informatika Universitas Trisakti. Oke, saya kira teman-teman udah cukup ya. Mungkin teman-teman udah pada ngerti juga lumayan untuk pada hari ini. Jadi mungkin saya tutup.
webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Berikutnya kita ada webinar untuk minggu depannya lagi, masih ada. Jadi teman-teman bisa langsung cek di platform, bisa tampil ya, bisa event, bisa tampil event. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ada webinar yang diadakan antara Himatika Universitas Trilogi bersama dengan saya untuk kedepannya. Oke, baik, saya kira cukup untuk webinar kita pada hari ini. Terima kasih kepada kasihan yang udah membagikan materinya tentang skripsinya, sharing-sharing tentang skripsinya kepada kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Semoga kedepannya kita dapat bertemu lagi untuk webinar-webinar selanjutnya. Baik, saya tutup webinar kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.